Ke informasi selanjutnya, Minggu 12 Juli esok, Gereja Paroki Katedral Jakarta akan kembali dibuka untuk peribadatan secara terbatas dan bertahap. Pelaksanaan peribadatan sendiri nantinya harus memenuhi protokol kesehatan yang berlaku. Untuk awalnya, misa Minggu hanya berlangsung satu kali, yaitu pukul 9 pagi, dan misa harian pukul 18 sore. Selain itu, umat yang diizinkan mengikuti misa hanya warga yang tercatat dalam data umat di Katedral Jakarta dan memenuhi syarat kesehatan, seperti usia 18 hingga 59 tahun, serta suhu di bawah 37,5 derajat Celcius. Katedral Jakarta juga menyiapkan alat pengukur suhu, alat cuci tangan hingga kewajiban menggunakan masker selama peribadatan. Sejumlah petugas juga nantinya akan diturunkan untuk memastikan berjalannya physical distancing selama peribadatan. Ya, untuk informasi selengkapnya sudah ada koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan di sana. Iwan, selamat siang. Ini rencananya jumlah umat yang mengikuti misa akan dibatasi, lalu seperti apa prosedur yang akan diterapkan di sana? Ya baik, terima kasih Rizky, dan kita bicara mengenai prosedur peribadatan menjelang dibukanya nanti katedral untuk misa secara offline. Seperti yang Anda bisa di belakang saya, ini adalah pembatas untuk melakukan masuk ke dalam misa katedral, dan kemudian juga di sebelah sana nanti akan dilakukan antrian masuk yang juga akan dibatasi oleh petugas yang berlaku, dan kemudian juga nanti akan ada semacam pengukuran suhu sebelum umat memasuki ke dalam gereja. Dan sebenarnya nanti juga misa itu akan dilakukan selain secara offline yang nantinya akan dilakukan pada pukul 9 dan misa harian pada pukul 6 sore. Nanti juga misa akan dilakukan secara streaming, itu bagi umat yang nantinya tidak terdaftar dalam Katedral Jakarta ini. Dan misa secara streaming itu akan dilakukan pada hari Minggu pada pukul 11 dan pukul 5 sore, dan pada hari Sabtu pukul 4 sore. Dan selain itu ada protokol-protokol kesehatan lainnya yang akan dijalankan menjelang pembukaan ini, antara lain adalah misalnya tidak adanya penjabatan tangan untuk salam damai gitu, diganti dengan bersedekap, kemudian juga menggunakan masker selama masa peribadatan, dan penggunaan masker ini harus dilakukan secara terus-menerus di dalam peribadatan, termasuk ketika misalnya melakukan bernyanyi ataupun melakukan komuni dan sebagainya. Dan selain itu juga ada air suci nantinya ditiadakan untuk dalam acara peribadatan yang akan berlangsung pada esok hari. Dan selain itu, selain Katedral Jakarta, nanti ada 3 paroki di bawah Keuskupan Agung Jakarta yang juga akan mulai dibuka. Selain gereja katedral ini adalah paroki di Harapan Indah dan paroki Tangerang. Jadi pihak Keuskupan Agung Jakarta sendiri meminta agar gereja-gereja yang di bawah paroki Keuskupan Agung Jakarta untuk tidak terburu-buru untuk melakukan pembukaan ibadah secara offline, karena memang harus memenuhi persyaratan tertentu, selain tadi masalah kesehatan dan juga usia, dan kemudian juga umat yang datang itu umat yang harus terdaftar dan dalam keadaan sehat. Rizky. Ya, Iwan, kemudian bagaimana dengan sirkulasi udara di dalam gedung gereja? Hal ini terkait dengan adanya imbauan dari WHO untuk waspada terhadap penyebaran virus melalui udara. Ya, memang mengenai sirkulasi udara di dalam gereja Katedral Jakarta ini memang pihak gereja sendiri belum melakukan persiapan apapun, karena memang hasil penelitian yang diawaki oleh WHO itu sendiri baru diinformasikan baru beberapa hari belakangan ini. Jadi mereka belum ada persiapan untuk melakukan misalnya pengaturan sirkulasi udara. Akan tetapi untuk melakukan pencegahan tentunya seperti yang tadi sudah disebutkan, bahwa setiap melakukan kegiatan apapun di dalam gereja itu harus menggunakan masker, menjaga jarak juga. Jadi kursi-kursi untuk umat juga dibatasi, untuk memasuki ke dalam gereja juga umat yang masuk ke dalam gereja juga itu dibatasi, dan kemudian juga untuk prosesi peribadatan lain juga sangat dibatasi. Jadi itu untuk sementara ini cukup untuk mencegah adanya penyebaran virus COVID-19 lewat udara. Rizky. Ya, baik, Iwan Hermawan, koresponden CNN Indonesia melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.